Materi hari ini kita akan membahas tentang dimensionality reduction atau reduksi dimensi ya. Yang mana kemarin juga bisa digolongkan kalau kita mengkaitkan dengan materi yang disampaikan oleh Coach Haidar tentang pre-processing ya, itu juga masih bisa dikaitkan dengan itu. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena nanti akan kita bahas ada kaitannya dimensionality reduction ini digunakan untuk pre-processing begitu. Mungkin saya akan lanjut ya. Ya, ini subtopik yang akan kita bahas pada hari ini. Sebenarnya kalau kita lihat poin-poinnya mungkin sedikit ya, nggak sepanjang ini. Cuman mungkin pertama kita akan berkenalan dulu dengan si dimensionality reduction ini gitu ya. Kita akan tahu apa itu dimensionality reduction, terus kemudian mengapa data harus direduksi ya. Tentu untuk melakukan sesuatu kita perlu tahu alasannya terlebih dahulu ya, atau kita perlu tahu kenapa sih kita perlu gitu ya. Nah, kemudian tujuannya, kemudian tujuannya, tujuan ini nanti mungkin akan bisa atau ya dari mengapa dan tujuan ini kita akan bisa menjawab kenapa tadi saya bilang ini bisa termasuk ke dalam apa tadi namanya, pre-processing data ya. Ya mohon maaf ya Coach ya kalau kadang saya suka tiba-tiba ngeblank. Ya begitu. Terus kemudian ada teknik yang akan kita gunakan. Nanti teknik reduksi dimensi yang akan kita gunakan ini yang sudah disebutkan di bawah ini ya, Coach. Jadi kita akan saya akan memakai pointer. Nah ini. Kita akan membahas tekniknya itu ada PCA dan LDA. PCA itu Principal Component Analysis dan LDA itu Linear Discriminant Analysis. Nah, nanti akan kita bahas juga apa perbedaan dari dua teknik ini begitu ya dalam reduksi dimensi. Kemudian ada model teknik reduksi dimensi, kemudian persiapan uji reduksi dimensi, dan ini kita sudah membahas tentang coding Python-nya nanti. Tapi kita akan membahas 2 sesi gitu. Jadi pertama saya akan membahas dari PowerPoint ini juga menggunakan PowerPoint, kemudian nanti kita akan coba bareng-bareng untuk praktek di Google Colab gitu ya. Jadi kita sudah masuk ke bagian pembahasan dari membuat data frame dan memisahkan kolom dan fitur dan label. Baik, saya akan lanjut ya. Nah, kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu dimensionality reduction. Dan sebelum kita mendalami lebih lanjut ya, mungkin seperti juga yang dilakukan para coach sebelumnya gitu ya, kita mulai dengan pertanyaan terlebih dahulu gitu. Apa sih itu dimensionality reduction gitu? Kalau terjemahannya mungkin kan reduksi dimensi ya. Nah, kira-kira reduksi dimensi itu apa sih gitu ya? Mungkin kalau memang yang kepikiran gitu ya, yang ada di pikiran para coaches itu apa kira-kira yang kepikiran pertama, reduksi dimensi itu penjelasannya seperti apa? Ada yang bisa bantu jawab? Silahkan para coaches. Mengurangi fitur data yang kurang relevan. Oke, terima kasih Coach Yusuf jawabannya. Ini juga sudah tepat ya, juga termasuk reduksi dimensi karena mengurangi dimensi. Ya, betul. Dari Coach Hasri juga ya, mengurangi dimensi. Ya. Ada lagi yang mau bantu saya jawab? Ada yang mau bantu terlibat lagi? Silakan. Ya, kalau belum ada lagi, sudah betul ya yang di
ada di kolom chat itu dari jawaban dari Coach Yusuf dan Coach Hasri gitu. Mengurangi fitur data yang kurang relevan dan mengurangi, dimensi. Baik, terima kasih jawabannya, Coach Yusuf dan, Coach Hasri. Mungkin saya akan melanjutkan ya. Ya, seperti yang dijawab tadi ya. Jadi, reduksi dimensi ini adalah teknik untuk mengurangi dimensi dataset, dalam hal ini fitur data. Nah, biasanya dataset yang ingin diproses memiliki puluhan bahkan mungkin ratusan fitur atau kolom. Nah, dengan reduksi dimensi kita dapat mengurangi fitur atau kolom tanpa menghilangkan informasi dari, dataset tersebut. Nah, mungkin kalau apa yang kita pelajari mungkin masih basic-nya gitu ya, kita jarang gitu menemukan, data itu banyak kolomnya gitu. Paling kolomnya ya masih 5, di bawah 10 lah biasanya gitu ya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan kasus yang lebih real lagi gitu, ketika kita dapat dari, suatu kuesioner begitu ya, eee, kadang saya sebelum, di sini pernah juga waktu masih zaman kuliah juga pernah bantu-bantu, teman-teman yang penelitian gitu ya, kebanyakan dari sosial itu buat kuesioner. Banyak banget pertanyaannya yang biasanya kuesioner yang dari setuju sampai tidak setuju, seperti itu ya biasanya ya kuesionernya, yang pakai skala Likert gitu. Itu banyak banget pertanyaannya, bisa sampai lebih dari 30 bahkan bisa 50 pertanyaan gitu ya. Dan bahkan 50-50-nya ini sebenarnya digolongkan sama mereka sendiri gitu, digolongkan juga, misalnya ini topik apa gitu. Tapi untuk keperluan analisis kan kalau kita masukin misalnya biasa kan kita langsung masukin aja ya kolomnya gitu ya. Itu kan jadi banyak banget ya 50 dan belum tentu 50-50 kolom ini, eee, sama-sama berpengaruh gitu atau sama-sama, baik untuk dianalisis bersamaan gitu ya. Nah, biasanya kejadiannya dengan banyaknya informasi itu malah, mengurangi, performanya gitu. Jadi emang kita perlu mengurangi fiturnya atau jumlah kolomnya seperti itu. Makanya, eee, ini disebutkan untuk mengurangi ya. Nah, dan tentu dengan berkurangnya jumlah fitur itu sebisa mungkin informasi dari dataset itu tidak hilang. Digambarkan dengan seperti ini ya. Jadi kita punya data, lalu kita duplikasi ya, terus kita kompres dan hasilnya seperti ini. Tetap mengandung informasi ya dari data, cuman memang jadi lebih ringkas seperti itu. Mungkin, penggambarannya seperti itu ya, para coaches. Nah, kemudian reduksi dimensi pada prinsipnya sama dengan ketika kita mengkompres file yang berukuran besar menjadi zip file. Kompresi file tidak akan menghilangkan atau mengurangi informasi yang ada di dalam file tersebut, tapi membuatnya lebih sederhana sehingga mengurangi ukuran file yang dapat mempercepat proses transfer file. Gitu ya. Jadi, kita nggak mengurangi informasi, tetapi hanya meringkas saja gitu, meringkas, datanya, meringkas, filenya begitu ya, menjadi lebih sederhana supaya bisa lebih mempercepat proses, intinya seperti itu. Jadi kalau sehari-hari gitu kan kita ketemu dengan, biasanya sih yang perlu di-zip itu kita punya banyak foto gitu ya habis, main gitu ya kita lihat ada, banyak dari kamera kita gitu, oh kalau kita copy satu-satu atau kita pakai folder gitu kok kerasnya lebih, eee, oh ini gede banget ya, biasanya kita ngelakuin kompresi gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih kecil gitu. Bisa juga untuk file-file yang lain gitu ya, nggak harus foto. Nah kemudian dengan itu bisa mempermudah, proses transfer filenya. Nah, mungkin tadi saya sudah jelaskan tapi, sekaligus juga, nggak apa-apa, bisa bantu saya jawab para coaches gitu. Kenapa kita perlu lakukan reduksi dimensi begitu ya? Dari tadi apa yang sudah disampaikan di pengenalan dan saya juga ada cerita begitu ya, boleh minta tolong, dijawab nih. Kenapa kita perlu lakukan reduksi dimensi? Silakan.
Ya, karena dapat menurunkan performa model. Ya, karena tadi ya, karena kalau, dibiarkan saja dapat menurunkan performa, model. Ya, mempercepat komputasi. Oke, ada jawaban lain selain dari Coach Hasri dan Coach Yusuf? Dari Coach Yesa, mempercepat training. Oke. Kalau melakukan reduksi berarti meningkatkan performa model, Coach. Iya, oke. Ya, oke, sudah diralat sendiri oleh Coach Hasri ya. Oke oke, baik baik. Ada lagi yang mau bantu saya jawab, kenapa kita perlu lakukan reduksi dimensi? Ya, oke. Kalau belum ada lagi, mungkin saya next ya. Sebelumnya terima kasih juga untuk para coaches yang sudah menjawab ya. Sudah bantu saya jawab. Ada Coach Yusuf, Coach Yesa, dan Coach Hasri. Oke, kita lanjut. Kenapa kita perlu lakukan reduksi dimensi begitu ya, Coach? Nah, banyak variabel input dapat menurunkan performa machine learning. Ini mungkin yang tadi saya sudah sempat ceritakan gitu ya. Banyak sekali alasan kenapa ketika banyaknya variabel input itu dapat menurunkan performa machine learning. Mungkin kalau salah satunya ya, kalau di kasus regresi itu biasanya kalau banyak input itu mungkin yang saya sering ketemu itu banyaknya ada multikoliniaritas begitu ya. Jadi eh, itu juga menurunkan performa machine learning gitu. Salah satunya mungkin ya kalau di masalah regresi gitu biasanya ada seperti itu. Dan memang eh, bisa nih kita terkadang solusinya lakukan udah reduksi dimensi aja gitu. Karena mengurangi ya. Nah ini, jadi alasannya banyak variabel input dapat menurunkan performa machine learning. Kemudian dataset yang digunakan pada umumnya direpresentasikan oleh baris dan kolom, sehingga dalam hal ini variabel inputnya adalah kolom dan fiturnya atau fiturnya. Oke. Jumlah fitur yang sangat banyak seringkali dapat mengakibatkan data point merepresentasikan sampel yang tidak representatif. Ini dapat sangat mempengaruhi performa algoritma machine learning. Ya. Selain itu, semakin banyak variabel pada dataset, semakin tinggi pula jumlah sampel yang mewakili semua kombinasi kemungkinan nilai fitur. Model akan menjadi lebih kompleks dan akan meningkatkan kemungkinan overfitting. Ya, jadi karena machine learning ini kan dia kalau dikasih informasi banyak, dia tetap mikirin gitu ya. Dia dia nggak yang eh, selemah itu gitu ya. Jadi dia banyak masalah, banyak ada juga tetap aja digas gitu ya. Dia nggak overthinking, nggak ngeluh gitu. Jadi ini malah tapi jadi bahaya juga buat kita gitu ya. Karena ketika kita kasih informasi banyak, dia mikirin, nah belum tentu hasilnya malah yang terbaik gitu ya. Jadinya takutnya karena cukup kompleks gitu ya, malah ada overfitting gitu ya. Nah, jadi semakin banyak informasi yang masuk sama dia gitu sama machine learning dibuat gitu banyak kombinasinya, akhirnya kan jadi dapat satu formula yang memang sudah cukup tepat dengan hasil apa dengan ininya ya, modelnya gitu ya. Tapi terlalu tepat itu juga tidak baik ya. Yang sudah sempat kita bahas gitu ya. Ada kita juga sempat pelajari gitu ada underfitting dan overfitting gitu ya. Kalau terlalu tepat itu tidak baik karena masuknya adalah overfitting gitu ya. Itu dia. Jadi kita perlu membuat eh, datanya itu jangan terlalu kompleks gitu ya, supaya memang cukup ideal aja gitu. Karena kan juga di regresi itu ya, eh, saya lupa sudah pernah disampaikan atau belum, tapi kalau belum mungkin ada. Jadi ada prinsip namanya parsimoni atau prinsip eh, kesederhanaan lah. Jadi kalau regresi itu justru atau analisis itu mencarinya juga yang sederhana aja gitu, nggak perlu yang terlalu kompleks.
begitu. Jadi, inilah tadi, eee, kenapa kita perlu lakukan reduksi dimensi. Ya, oke kita next mungkin. Nah, jadi tujuan reduksi dimensi itu adalah apa nih kira-kira? Jadi tadi kan kita sudah sebut kenapa, perlu ya, dan ada banyak, statement, banyak penjelasan gitu ya. Nah, tapi kira-kira kalau bisa kita simpulkan nih, apa sih gitu ya tujuan dari reduksi dimensi? Mungkin bisa bantu saya jawab lagi Coach? Ya, silahkan. Menghindari overfitting. Baik, terima kasih Coach Yusuf. Ada lagi yang ingin bantu saya jawab? Mungkin yang belum pernah menjawab di pertanyaan sebelumnya juga, mau bantu saya jawab mungkin? Ada? Oke, belum ada lagi ya? Baik, kalau begitu kita lanjut ya. Terima kasih, Coach Yusuf menghindari overfitting. Ya, dan betul ya, jadi, eee, tujuan dari reduksi dimensi itu adalah, menghindari overfitting gitu. Ya, karena data training dengan fitur yang lebih sedikit akan membuat model machine learning tetap simpel gitu ya. Tadi, jadi memang ada prinsip kesederhanaan gitu ya, atau ya yang simpel-simpel aja lah gitu ya. Kecuali memang kita tipe yang kalau ada yang susah kenapa harus gampang gitu ya. Nah itu lain cerita gitu ya, tapi kalau memang yang, nyari yang simpel-simpel aja, nah itu dia kenapa kita perlu lakuin reduksi dimensi. Oke,